Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan teman-teman semuanya, alhamdulillah pada hari ini saya akan memperkenalkan diri. Saya nama TK Rastika. Saya dari TK Darul Kecamatan Cisurupan. Pada hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan praktik baik yang telah saya laksanakan di sekolah dengan judul penerapan strategi KOPES dalam mengintegrasikan pembelajaran mendalam dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di TK Darul. Adapun latar belakang pelaksanaannya ini inovasi, yaitu adanya satu pentingnya pembentukan karakter sejak dini. Karena kita ketahui bahwa anak usia dini adalah anak yang berkembangnya sangat pesat, sehingga pada usia ini pembentukan karakter akan lebih cepat terbentuk. Yang kedua, pendidikan tidak hanya akademik, tetapi mampu memberikan pengalaman. Dalam hal ini, pendidikan atau pengetahuan yang diberikan kepada anak tidak hanya anak itu tahu atau anak bisa, tapi diharapkan anak itu mendapatkan pengalaman dari pembelajaran tersebut sesuai dengan 3 pilar pembelajaran dalam: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian perlunya integrasi kebiasaan positif dalam proses pendidikan. Di sini adanya integrasi kebiasaan positif karena perencanaan pemerintah, yaitu dengan adanya program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, makanya di sini kebiasaan itu harus dilaksanakan atau diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mungkin semua teman-teman sudah tahu. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat: bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Itulah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Melihat dari adil, itu merupakan situasi yang ada di sekolah kami. Banyak sekali tantangan, masih ada tantangan. Di antaranya kebiasaan positif belum terintegrasi dengan sistematis dalam kegiatan belajar. Berarti di sini kebiasaan positif itu belum bisa terintegrasi ya. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua belum optimal. Yang ketiga, masih kurangnya pemahaman guru tentang pembelajaran mendalam. Dan keempat, adanya perbedaan karakter kebutuhan anak. Yang ini tentunya kita lihat bahwa anak datang dari keluarga yang berbeda, juga memiliki karakter yang berbeda dan pemahaman yang berbeda. Disinilah guru harus mampu memberikan suatu pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Selanjutnya, melihat dari tantangan tadi, maka kami dari TK Darul mengadakan suatu strategi, di mana strategi tersebut bernama KOPES, kolaborasi, pendampingan, dan kesatuan. Jadi akronim dari KOPES itu adalah kolaborasi, pendampingan, dan kesatuan. Apa itu strategi KOPES? Strategi KOPES adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan antara kolaborasi, pendampingan, dan kesatuan untuk menciptakan pembelajaran bermakna dan berkelanjutan. Selanjutnya, konsep strategi KOPES, kolaborasi adalah kerjasama antara orang tua, guru, dan anak. Di sini adanya kolaborasi ya, sedang kolaborasi itu merupakan jembatan gitu ya, jembatan agar bisa tersampaikan perkembangan anak dengan orang tua. Kedua, pendampingan adalah bimbingan berkelanjutan, bimbingan dari guru dan bimbingan juga dari orang tua terhadap anak. Yang ketiga, kesatuan adalah keselarasan pembelajaran dan kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan di rumah. Jadi jangan sampai di sekolah dilakukan seperti ini, tapi di rumah sudah beda lagi ya. Dengan itu adanya strategi KOPES ini sehingga dapat ada nyambung.
Yang selanjutnya, tujuannya yaitu mengintegrasikan pembelajaran mendalam dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kedua, meningkatkan keterlibatan guru dan orang tua. Ketiga, menciptakan pembelajaran yang bermakna. Keempat, membentuk karakter anak sejak dini secara utuh. Langkah-langkah strategi Kopkes. Yang pertama adanya perencanaan. Di mana dari perencanaan ini, pertama guru akan merancang kegiatan pembelajaran yang dapat mengintegrasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di mana itu merancang pembelajaran baik menggunakan modul ajar ataupun membuat suatu pembelajaran atau alat-alat edukatif ya. Di sini ada dalam perencanaan. Kemudian sosialisasi dan koordinasi. Kalau sosialisasi yaitu diadakannya pendampingan kepada orang tua. Sosialisasi tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, bagaimana cara mengintegrasikannya di rumah, itu Bu, sosialisasi. Baik sosialisasi untuk orang tua, untuk guru pun sama diberikan sosialisasi. Kalau koordinasi yaitu kegiatan di mana adanya kesepakatan antara guru dan orang tua setelah terjadinya sosialisasi. Contoh, misalnya ada kesepakatan mengenai pengisian jurnal, maka di sana guru atau orang tua melaksanakannya. Kemudian pembekalan di sini orang tua diberi pembekalan tentang bagaimana cara mengintegrasikan pembelajaran mendalam dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Inovasi Kopkes dalam mengintegrasikan pembelajaran mendalam dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di TK Darul Ulum. Satu, inovasi unggulan. Karena tadi program yang Kopkes itu bukan sekedar hanya program saja, tetapi program itu diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Contoh ada yang disebut dengan Kopkes Daily Habit, yaitu kebiasaan harian terintegrasi. Tentunya kebiasaan ini adalah kebiasaan 7 kebiasaan anak hebat, dan ini dimasukkan ke dalam pembelajaran sehari-hari. Dan tidak lupa itu tadi kolaborasi pendampingan Kopkes ya, kolaborasi pendampingan dan kesatuan. Tentunya pembelajaran yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu harus terintegrasi dengan kegiatan Kopkes. Contohnya dalam kegiatan pembelajaran bangun pagi, guru memberikan penerangan kepada anak atau bimbingan pada anak bahwa bangun pagi itu adalah kesehatan. Tetapi dalam pembelajaran mendalamnya, guru harus memberikan pemahaman kenapa itu menjadi kesehatan. Nanti anak bisa mendengarkan apa yang guru diberikan pemahaman. Kemudian dari segi kolaborasinya di sekolah dan di rumah, orang tua melaksanakan kegiatan seperti itu, yaitu bangun pagi sekitar jam 5. Tapi alhamdulillah kegiatan tersebut sudah bisa terselenggarakan. Kemudian yang lainnya sama Ibu, seperti bangun pagi, terus berolahraga. Jadi olahraga anak-anak selain di sekolah mengadakan olahraga baik setiap hari atau setiap hari Kamis ya Bu ya. Anak-anak diadakan olahraga di sekolah, di rumah pun anak-anak diajak seperti itu. Kemudian seperti kegiatan yang lainnya, olahraga, gemar belajar tentunya di sekolah guru mendampingi anak-anak untuk melakukan pembelajaran, dan di sekolah pun di rumah pun orang tua memberikan bagaimana cara belajar dengan baik. Itu adalah dari arahan yang telah diberikan dari sekolah. Kemudian daripada tadi dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dimasukkan ke dalam Kopkes yang tadinya ada kolaborasi, pendampingan dan kesatuan ya. Di sini juga kami mengadakan satu jurnal, di mana jurnal itu adalah jurnal yang dilaksanakan di sekolah, yaitu guru memberikan satu format untuk sekolah, satu format lagi untuk guru untuk orang tua. Dan di sana orang tua mengisi paling 3 minggu sekali, karena kalau anak usia dini yang tidak harus secara instan gitu ya. Dan kalau penilaian kami mengadakan 3 bulan itu terus 3 minggu, terus yang dijadikan apa misalnya praktik lainnya, misalnya anak gemar belajar di sana terus selama 3 minggu. Kemudian sudut Kopkes, di mana sudut Kopkes itu kami mengadakan berbagai poster-poster yang bisa menjadi dilihat oleh anak-anak secara visual, dan orang tua sebagai narasumber, di mana orang tua
profesi guru yang ada di sekolah kami. Ini ada kegiatan yang kami kasih dan ya Pak, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih Ibu Hajah Rika ya dari Kecamatan Cisurupan. Di sini mengangkat tema tentang kepemimpinan pembelajaran ya. Karena Ibu sebagai kepala sekolah. Kenapa Kopkes Bu, tidak Kopbaik? Kan Kopkes atau baik. Kalau Kopkes ini kolaborasi pendampingan kesatuan. Kalau Kopbaik kolaborasi pendampingan berkesinambungan. Itu bagaimana persepsi saya ya? Oh, persepsi saya. Persepsi saya. Ini bukan pertanyaan, hanya contohnya saja. Nah, Kopbaiknya juga ada. Melihat video yang Ibu kedepankan, ini memang sebagai kepala sekolah harus seperti yang Ibu lakukan ya. Selain ada pendampingan, juga ada kolaborasi, juga ada kesatuan sebagai wujud wirausaha bagi sekolah. Di video sudah tergambarkan ada keteladanan kepala sekolah ya, sangat pentara begitu. Ibu terlihat mendampingi guru-guru begitu. Kemudian juga tergambarkan tim gurunya juga kompak ya, kompak. Kemudian mengadakan coaching ya, komunikasi terbuka begitu dengan guru, ada ya terlihat dan adaptif di sini terhadap program-program baru dari pemerintah ya. Nah, yang belum tergambar dalam video sebagai pemimpin pembelajaran adalah tahapan supervisinya Bu. Ketika program yang dilaksanakan di sekolah tidak sesuai dengan harapan atau belum sesuai dengan harapan, supervisi klinis seperti apa yang Ibu lakukan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak Diri yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin saya sebagai seorang kepala sekolah ya saya membuat suatu format. Jadi di sana saya melihatkan apakah guru ini sudah mampu untuk memberikan pembelajaran secara mendalam kepada anak. Yang kedua mungkin apakah guru ini bisa berkolaborasi dengan orang tua. Karena kan di sini saya mengangkat kolaborasi, berarti yang harus dikedepankan apakah sudah mampu berkolaborasi. Jangan sampai guru misalnya guru ke sini orang tua ke sana. Jadi kalau orang tua sudah ada berkesinambungan dengan ibu itu mungkin lebih lagi ya Pak, itu tujuan akan tercapai itu. Jadi ada supervisi klinis setiap hari setelah pembelajaran begitu. Kalau saya Pak ya, saya sebagai kepala sekolah, jadi kalau setiap hari itu saya memantau Pak. Memantau apakah kegiatan ini sudah berjalan atau langsung atau tidak, atau sesuai harapan atau tidak. Adapun kalau nanti dijadikan suatu supervisi, saya tuh satu bulan satu kali Pak. Jadi 1 bulan 1 kali, misalnya dikumpulkan setiap hari yang tadi